Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Apriani SPD dari SMK Negeri 1 Lahat, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1. Ada 3 yang akan saya refleksikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang, saya akan mulai dengan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran pada pendekatan ini dikendalikan dan dikontrol oleh guru yang sangat aktif. Pada saat ini, murid dimaksimalkan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru menetapkan materi, sedangkan murid sangatlah pasif sebagai penerima informasi. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Selama ini saya menganggap bahwa cara belajar murid adalah sama. Karena anggapan itu secara tidak langsung saya tidak memfasilitasi anak dalam belajar. Saya menganggap minat siswa juga sama. Saya tidak pernah ingin mengetahui tentang sifat bawaan siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, kurangnya motivasi murid untuk belajar. Kurangnya motivasi atau keinginan murid untuk belajar sehingga murid sangat sulit untuk memahami materi yang saya berikan. Yang keempat, pembelajaran untuk mendapatkan nilai. Saya selalu berusaha menjelaskan materi dengan tujuan agar murid-murid saya mendapatkan nilai yang baik atau sesuai dengan KKM atau melampaui KKM. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak sekali hal-hal baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh saya. Sekarang saya mengetahui dan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Kemudian 3, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat pada murid. Jika pembelajaran berpusat pada murid, maka akan lahirlah karya-karya unik dan menarik karena sesuai dengan kemampuan dan keinginan murid, karena kita sadari bahwa kemampuan dan kompetensi murid berbeda-beda dan beragam. Tugas guru hanyalah sebagai penuntun memfasilitasi murid untuk mencapai kompetensi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani. Yang mana maksudnya adalah ing ngarso sung tulodo, guru di depan sebagai teladan memberikan contoh kepada murid-muridnya. Sedangkan ing madya mangun karso, guru berada di tengah sebagai penuntun atau teman untuk membimbing murid-muridnya. Sedangkan tut huri handayani, guru berada di belakang sebagai pendorong memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak yang berhubungan dengan kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan serta tempat tinggal di mana anak itu berada.
Sedangkan kodrat zaman menurut beliau berkaitan dengan isi dan irama. Seperti sekarang ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dan industri revolusi 4.0. Jadi murid harus mengikuti itu semua, tetapi guru terus mengarahkan dan menuntun agar mereka tidak salah arah. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini banyak sekali yang akan saya terapkan pada kelas saya. Di antaranya adalah murid adalah subjek. Di sini yang dimaksud murid adalah subjek, bukan objek. Murid memiliki kemerdekaan dalam belajar sehingga murid merasa bahwa belajar bukanlah suatu beban atau paksaan dari pihak manapun, termasuk dari guru. Kemudian yang kedua, pendidikan berpihak kepada murid. Dalam proses belajar yang dibutuhkan murid bukanlah hukuman, melainkan dukungan untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga murid merasa gembira, merdeka, tanpa paksaan dan mencapai suatu kebahagiaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kelas yang menyenangkan. Di sini, guru adalah fasilitator. Guru sebagai pendidik adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih murid-murid. Cara menciptakan kelas yang menyenangkan yaitu dengan cara pembelajaran interaktif, media pembelajaran yang bervariasi, memberi perhatian kepada siswa, kemudian memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada murid untuk mengekspresikan bakat yang ada di diri murid, untuk pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah belajar sambil bermain. Yang keempat yang akan saya terapkan adalah belajar kehendak murid. Kalau selama ini dalam proses pembelajaran, guru seolah-olah memaksakan siswa untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginan guru. Sekarang saya tidak boleh memaksakan kehendak saya, tidak boleh memaksakan anak harus pintar pada materi-materi tertentu pada mata pelajaran saya, karena setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi sekarang belajar biarlah kehendak murid, bukan kehendak guru, agar murid bisa mencapai suatu kebahagiaan dan kompetensi yang diinginkan. Saya sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan, serta sebagai fasilitator saja. Biarkanlah murid-murid saya mengeluarkan minat dan bakat mereka masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah menghamba kepada murid. Pembelajaran berpusat pada murid. Ibarat seorang pembeli, murid adalah seorang raja dalam setiap pembelajaran yang harus dilayani, dibimbing sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga mereka dengan bahagia mengeluarkan apa yang mereka miliki. Kemudian yang keenam, saya akan menerapkan proyek penguatan profil pembelajar Pancasila, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan secara real atau nyata sebagai proses penguatan karakter dan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Kemudian memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya, serta menjadi tempat yang optimal dalam mendorong murid menjadi kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah refleksi antar materi pada modul 1.1 yang saya pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.